Nggak bisa bilang kayak begitu. Kemarin Habib Abdul Muthalib di kampung Jawa juga memberikan penjelasan yang serupa. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang diberikan lisannya kemudahan untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah adalah seseorang yang ketika hidup dia biasa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena kebanyakan orang ketika dia wafat lupa sama la ilaha illallah. Apa yang ia ingat? Yang ia ingat hartanya, yang ia ingat ATM-nya, yang ia ingat mobilnya, yang ia ingat warisannya. Nah, syukur yang dia ingat anaknya, istrinya. Kadang ada yang tidak ingat malah sama anak istrinya. Bagaimana dia mau ingat sama la ilaha illallah? Jadi tapi kalau orang-orang yang melazimi kalimat la ilaha illallah biasanya digampangin nanti sebelum wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Susah bilang la ilaha illallah. Enggak sembarang tua ditalginin, ayo bilang la ilaha illallah, bilang la ilaha illallah. Kenapa? Susah bilang la ilaha illallah. Enggak semua orang wafat bilang la ilaha illallah. Mungkin 1.000, 2.000 orang 1-2 yang bilang la ilaha illallah. Kenapa? Susah. Artinya apa? Orang yang berhasil bilang la ilaha illallah masuk surga tanpa hisab. Susah bilang la ilaha illallah ketika mau nazak. Sampai Rasulullah bilang, laginu mautakum bila ilaha illallah. Laginu talginin orang-orang yang mau wafat di antara kalian bila ilaha illallah. Dengan punya teman itu di Tegalalang, namanya Pak Haji Rosyid. Di Tegalalang Pak Haji Rosyid ini punya bibi. Bibinya dia itu ada tinggal di mana? Di Telangu, di Madura. Di Madura, di Telangu nyebrang. Bibinya Masya Allah, bibinya itu hatinya dia muta'alliq, bersambung sama ada di Telangu itu ada kuburannya wali namanya Maulana Yusuf Al-Anggawi. Jadi setiap hari diziarahin itu kuburan Maulana Yusuf itu. Diziarahin setiap hari jam 3 malam katanya, 3 sore. Diziarahin terus, gak pernah lepas sampai umurnya tua 80 tahun. Subhanallah. Ketika umur 80 tahun datanglah itu sakaratul maut. Semua keluarganya kumpul. Kemudian keluarganya semua talginin dia. Talginin orang tua ini, nenek ini. Ketika dia talginin, neneknya bilang begini, udah gak usah. Udah ada yang nalginin aku. Siapa? Maulana Yusuf Al-Anggawi. Jadinya ruhnya dia itu hadir. Ketika apa? Ketika sakaratul maut dari seseorang. Jadi ketika sakaratul maut itu segala macam setan dari zaman Nabi Adam sampai setan terakhir datang semua. Ke siapa? Ke seorang muslim yang mau sakaratul maut. Kenapa? Ini kesempatan terakhirnya dia. Untuk apa? Untuk goda seorang hamba. Karena nggak ada waktu lagi untuk menggoda hamba ini kecuali ini udah hari terakhir sakaratul mautnya dia. Jadi saat itu adalah saat-saat yang genting buat kita semua. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala gampangkan kita nanti ketika kita sakaratul maut. Makanya yang penting ini hati kita. Hati kita ini mau dibawa kemana hati kita? Mau cinta sama siapa hati kita? Kalau hati kita ini cintanya sama pemain bola, oh Allah kemarin Real Madrid kalah ya Allah. 1-0 berapa kalah kemarin? Hah? Iya. Kalau hati kita sama pemain bola udah itu yang diingat ntar sakaratul maut. Tapi kalau hati kita isinya Rasulullah, ya. Kalau hati kita ingatnya orang-orang baik, nanti ketika kita wafat yang kita ingat adalah mereka. Sama